Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-16 dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode 16 ini kita melanjutkan imperium-imperium yang menguasai Israel pada bagian yang kedua. Ada hal yang penting kita pahami di sini, bahwa pembelajaran kita ini tidak dimaksudkan untuk disajikan seperti mahasiswa-mahasiswa teologi. Sama sekali bukan. Tetapi kita berada di posisi menjembatani kekosongan antara jemaat awam dengan orang yang menghususkan diri mendalami tentang agama Kristen secara formal. Lebih tepat kita katakan, kita bersama-sama ingin mendalami hal yang sama seperti mereka, dan kita berada di jalur non-formal. Untuk memastikan bahwa pemahaman kita ini tidak berdiri sendiri, melainkan berdasarkan konsep yang juga dipahami banyak orang, maka kita tetap harus mau membuka ayat-ayat di Alkitab. Dengan demikian, kita menjaga keterjaminan seluruh yang kita bicarakan tetap memiliki titik acuan yang sama. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan belajar kami mengenai topik Israel di bawah 6 imperium di bagian yang kedua. Dengan mempelajari ini ya Allah, kami memahami bahwa bangsa pilihan-Mu ini tetap mendapat tempat di dalam Engkau di zaman akhir nanti, dan justru menjadi pintu saling silih cangkok-mencangkok akan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian 1 kita sudah melihat kejatuhan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda melalui imperium Asyur dan Babilonia. Penguasaan bangsa Israel ini menimbulkan perserakan kedua, yaitu pembuangan ke Asyur dan ke Babel. Di akhir video ke-15, kita mengungkapkan keberadaan seorang bangsawan remaja bernama Daniel yang turut dibawa ke Babel bersama rombongan besar dari kerajaan Yehuda. Kita harus melihat secara khusus Nabi Daniel ini, dikarenakan dari Daniel inilah kita bisa mengungkap benang merah seluruh nubuat nabi besar dan nabi kecil tentang pemulihan masa depan bangsa Israel, yang semua baru terwujud pada saat Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Bila kita sudah bisa memahami nubuat pemulihan masa depan Israel, maka kita baru bisa menginjak pada pengangkatan gereja. Kedua hal ini harus benar-benar kita pisahkan, tidak boleh tercampur aduk. Dengan demikian, kita baru bisa membahas tentang peristiwa-peristiwa di kitab Wahyu.
Saya sangat berharap ketekunan kita semua, dikarenakan topik ini sangatlah banyak. Sekalipun demikian, kita akan menapakinya secara perlahan dan kita bersama-sama memohon hikmat Tuhan agar kita bisa memahaminya. Mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Mencari nilai dua parameter yang berada di dalam sebuah persamaan matematika, sebisa mungkin kita membutuhkan dua persamaan juga. Demikian juga apabila yang dikandung adalah 3 parameter, maka kita minimal membutuhkan 3 persamaan. Inilah cara mencari solusi di dalam sebuah kenormalan, dengan mengupayakan jumlah parameter sama dengan persamaan yang tersedia. Untuk melihat kondisi akhir zaman, kita tidak bisa sekedar mencari petunjuk awal. Apakah masa tersebut sudah dimulai atau belum? Bila kita berpatokan pada mencari sebuah petunjuk awal semata, maka besar kemungkinan bahwa kita tidak menyadari bahwa kita ternyata sudah berada di dalam fase itu sendiri yang sedang berjalan. Mengapa demikian? Ternyata data-data penunjang yang berada di dalam sebuah peristiwa sudah lebih dari cukup untuk mencari parameter yang kita cari. Menyadari hal ini, saya mengajak saudara semua mempelajari parameter-parameter yang muncul dan terlibat di zaman akhir. Jadi, bukan sekedar melihat petunjuk kapan dimulainya zaman akhir. Dan kenyataannya lah, parameter yang terlibat memanglah banyak. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pandangan kalangan amilenialis, banyak beranggapan bahwa masa pemulihan Israel berakhir setelah munculnya Babilonia. Sayang, pendapat ini tidak didukung berdasarkan nubuat para nabi. Bahkan nubuat Musa memperlihatkan lebih jauh lagi, yaitu bangsa Israel akan tercerai-berai pada perserakan yang ketiga ke seluruh dunia. Dan ini terjadi pada tahun 70 Masehi, pada saat kehancuran kembali Yerusalem dan Bait Allah. Pemulihan ini sama sekali belum terjadi sampai saat ini. Padahal Babilonia sudah berakhir di tangan Imperium Media Persia. Nabi Daniel sendiri memperlihatkan dari pewahyuan melalui mimpi Nebukadnezar tentang 4 imperium, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi, yang akan silih berganti menguasai Israel, termasuk memberi gambaran detail pada kehancuran keempat imperium ini juga. Ada hal yang menarik pada Imperium Babel dan Romawi. Hal yang pertama, Imperium Babilonia sendiri memang sudah berakhir, tetapi kota Babel tetap ada sampai tahun 1000 Masehi. Dan Babel juga muncul di zaman akhir. Hal kedua yang perlu juga saudara catat adalah tentang Imperium Romawi yang mulai menguasai Israel pada tahun 250 sebelum Masehi. Kejatuhan Romawi digambarkan dikarenakan oleh sebuah batu yang terlepas sendiri dan menimpa patung tersebut pada kakinya, dan meremukkan kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1453 Masehi. Penyebab sebenarnya kejatuhan Romawi adalah kemerosotan yang berkepanjangan.
dan akhirnya menderita kekalahan pada sebuah perang. Jadi, di sini ada ketidaktepatan nubuat Daniel di Daniel 2 ayat 34 sampai 35 tentang kejatuhan Romawi. Tidak terlihat yang bisa diartikan sebagai batu yang menjatuhkan Romawi, dan batu tersebut berubah menjadi gunung besar yang memenuhi bumi. Khusus dua hal ini memang kita harus melihat lebih jeli lagi, dikarenakan kaitannya dengan keberadaannya di zaman akhir yang mau tidak mau membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa Imperium Romawi dan juga Babel sebagai sebuah ibu kota akan bangkit kembali. Babel dan Roma muncul di kitab Wahyu menjadi sasaran angkara murka Tuhan. Alkitab memberi gambaran yang agak menyeramkan dengan memberi kemungkinan pada orang untuk berkesimpulan bahwa Babel adalah ibu kota Romawi di masa depan. Istilah Roma sendiri sebenarnya tidak pernah muncul di Perjanjian Lama. Tetapi melihat nubuat Daniel ditambah dengan realita kejadian pada saat itu, tidak bisa tidak. Daniel pasti memaksudkan imperium yang keempat atau yang terakhir dari mimpi Raja Babel adalah Imperium Romawi. Dikarenakan keakuratan kejadian dengan nubuat Daniel. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan mengupas sedikit demi sedikit tentang mimpi Raja Nebukadnezar, melainkan langsung membahas secara global yang terkait dengan nubuat. Nabi Daniel membuka isi mimpi Raja Nebukadnezar dan sekaligus mengartikan mimpi tersebut. Mimpi tentang patung Raja Nebukadnezar sendiri dengan kepala dari emas seperti tertulis di Daniel 2. Sebagaimana gambaran berikut. Kepala dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Patung ini memiliki aksesoris yang memperlihatkan 4 imperium yang menguasai Israel, yaitu Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Bila kita renungkan keempat imperium raksasa ini, tidak lebih dari sekedar alat yang dipakai Tuhan untuk mencambuk Israel, sekaligus menanamkan ke bangsa ini kekerdilan mereka sebagai sebuah bangsa. Tidak perlu membuat mereka menjadi takut kepada bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dari mereka di dunia ini. Tuhan bisa membalak-balikkan nasib tiap-tiap bangsa di dunia ini sekehendak hati Tuhan. Pelajaran dari Tuhan ini dipetik bangsa Israel dan mereka pegang erat sampai saat ini. Ya, kerajaan Israel dan Yehuda bila digabungkan juga tetaplah hanya kerajaan yang imut-imut di bawah 6 imperium raksasa lainnya yang seakan mengelilinginya. 4 imperium yang berbatasan langsung, yaitu Asyur di utara, Media Persia di timur laut, Babilonia di timur, dan Mesir yang menguasai wilayah selatan dan barat daya. Sedangkan 2 imperium Yunani dan Romawi adalah imperium pendatang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel memberi penjelasan tentang mimpi.
mengenai patung kepala emas, sebagaimana tertulis di Daniel 2 ayat 32 dan 38, yang mewakili Raja Nebukadnezar sendiri. Berdasarkan penglihatan Daniel di tahun pertama pemerintahan Belsasar, yang tertulis di Daniel 7, ada 4 binatang dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, seekor singa dengan sayap-sayap Raja Wali, menggambarkan Babilonia, yang sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Sebuah gambaran yang cocok bagi Nebukadnezar muda menuju kematangan hidup dan bertemu dengan orang yang tepat, yaitu Daniel. Melalui Daniel tercurah berkat Tuhan bagi Nebukadnezar, dan di akhir hidupnya Nebukadnezar hidup dalam perkenanan Tuhan. Pemerintahan Nebukadnezar dari tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi menjadi pemerintahan yang sangat makmur. Daniel masih hidup sampai ke zaman pemerintahan anak Nebukadnezar, yaitu Belsasar, yang menurut banyak peneliti sering disebut adalah cucu Nebukadnezar. Dan Daniel juga masih melihat bagaimana Babilonia jatuh ke tangan Imperium Media Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Dia meninggal pada tahun 530 sebelum Masehi. 40 tahun Daniel mendampingi Nebukadnezar sampai raja tersebut meninggal. Pemerintahan pengganti muncul hanya sebentar-sebentar. Sejarah mencatat kehancuran luar biasa dialami bangsa Israel adalah ketika raja pendahulu Nebukadnezar menginvasi Israel dan menawan 10.000 orang lebih bangsa Israel, termasuk Daniel. Di Babel inilah bangsa Israel luluh lantak, baik secara politis maupun secara keagamaan. Agama bangsa Babel merasuki Israel. Inilah yang mengakibatkan di masa depan Babel tidak dianggap sebagai malapetaka fisik semata, melainkan juga sebagai malapetaka rohani. Pengaruh agama Babel ini sudah memasuki Asia Kecil melalui kota Pergamus, seperti digambarkan di Wahyu 2 ayat 12-17. Selanjutnya memasuki Roma, dan dengan cepat merusak ajaran kekristenan di Roma. Roma menjadi pusat kegelapan yang dilatar belakangi agama dan ritual Babel. Inilah teguran Tuhan di Wahyu 17 dan 18 yang menggambarkan Babel sebagai ibu kota akhir zaman dan kelak akan dihancurkan oleh gempa bumi yang dahsyat. Di Wahyu 16 ayat 19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, gambaran selanjutnya mengenai penglihatan Daniel adalah seekor beruang yang menggambarkan Imperium Media Persia. Diawali dengan menurunnya kekuatan Asyur di abad ke-7, berimbas semakin kuatnya Media dan Persia. Ditambah, Media berhasil merebut Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Dan pasukan Media berhasil menjatuhkan Niniwe, ibu kota Asyur, pada tahun 610 sebelum Masehi. Kematian Raja Nebukadnezar membuat Babilonia sangat lemah. Sebaliknya, Persia semakin kuat
terlebih dipimpin Raja Kores II. Pemerintah Raja Kores II menaklukkan kerajaan Media dan menjadikan dua bangsa di dalam satu imperium, Media Persia, pada tahun 549 sebelum Masehi. Raja Kores II menaklukkan Babilonia. Sekalipun demikian, baru pada tahun 539 dapat menjatuhkan kota Babel. Ini diakibatkan kekokohan benteng yang mengelilingi kota Babel. Nubuat kejatuhan Babel sudah ditulis Yesaya 175 tahun sebelumnya, seperti kita lihat di Yesaya 13 ayat 17 sampai 19. Yeremia yang hidup di masa pembuangan juga mengungkapkan hal yang sama di Yeremia 51 ayat ke-11 dan ke-28. Kehancuran yang sedemikian hebat pada kerajaan Israel dan Yehuda disebabkan oleh Babilonia. Ini mendapat perhatian khusus Raja Kores II. Pada tahun pertama, orang buangan Israel diberi izin kembali ke Yerusalem dan membangun Yerusalem serta Bait Allah, dan selesai tahun 515 sebelum Masehi. Setelah ditawan selama 70 tahun, Allah kembali memakai Kores, Raja Persia, dan Kores mengeluarkan dekret yang isinya memerintahkan agar bangsa Israel dipulangkan. Ini tercatat di kitab 2 Tawarikh 36 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di bawah Nehemia, tembok Yerusalem dibangun kembali pada tahun 444 sebelum Masehi. Banyak kemajuan dan pembangunan di bawah Imperium Media Persia bagi bangsa Israel, termasuk kebebasan beragama dan beribadah. Semasa imperium inilah penulisan 6 kitab terakhir Perjanjian Lama berdasarkan tahun penulisan, jadi bukan berdasarkan kanonik, yaitu kitab Esra, Nehemia, Ester, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. 2 abad lebih dari tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi, Imperium Media Persia menguasai Israel. Negara ini berkelimpahan. Seandainya pun nubuat kejatuhan Media Persia dikatakan juga adalah bagian hukuman Tuhan, tetapi rasanya lebih tepat bila kita kategorikan sebagai akhir sebuah imperium. Hukuman terhebat sebagai kejahatan sebuah imperium sudah dijatuhkan Tuhan kepada Babilonia. Media Persia menguasai Timur Tengah sampai munculnya Alexander Agung yang menaklukkan Media Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Muncullah imperium ketiga, yaitu Yunani. Yang ketiga, gambaran macan tutul bersayap 4 melambangkan munculnya imperium ketiga, yaitu Yunani. Penglihatan lanjutan Daniel tentang seekor kambing jantan dengan tanduk yang aneh di antara kedua matanya menggambarkan Alexander Agung yang menggantikan dan mengalahkan kerajaan Media Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Ini diperjelas Daniel di Daniel 8 ayat 21.
Yunani sendiri sebenarnya tidak memiliki isyarat menjadi sebuah kerajaan besar. Latar belakang negara ini sendiri hanyalah kerajaan kecil di Makedonia. Semua hanya karena kebetulan. Jenderal Alexander Agung sedang pada posisi permulaan sebuah ekspedisi penaklukan di Asia Barat yang dimulai tahun 336 sebelum Masehi. Kerajaan Media Persia yang lengah dikarenakan pada posisi kemakmuran yang tinggi tidak siap menghadapi serangan yang serba cepat. Bagaikan macan tutul ditambah 4 buah sayap, Media Persia jatuh di dalam tempo singkat pada tahun 331 sebelum Masehi. Memang inilah tipikal perang Alexander Agung, selalu serba cepat. Sekalipun demikian, selalu meninggalkan bekas budaya Yunani. Alexander Agung meneruskan penaklukan ke arah selatan, yaitu Mesir. Di sini dia mendirikan kota Alexandria, salah satu kota terbesar di Mesir dan memiliki kedudukan penting di masa depan Mesir. Setelah pertempuran di India yang penuh dengan kegemilangan, tentara Yunani kembali ke Babel. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander merayakan kemenangan-kemenangan besar mereka dalam sebuah pesta. Ternyata ini menjadi pesta terakhir baginya. Alexander wafat dikarenakan kekenyangan makan dan mabuk berat, ditambah terkena malaria. Inilah contoh orang besar yang mampu menaklukkan dunia, tetapi tidak mampu menaklukkan diri sendiri. Mungkin dikarenakan memenuhi standar, yaitu ketidakmampuan mengatasi hawa nafsu, maka dia diangkat menjadi nabi bagi saudara-saudara sepupu kita. Setelah Alexander wafat, kerajaannya dibagi 4, seperti digambarkan oleh 4 sayap dan ke-4 kepala, yaitu para panglimanya. Yang keempat, Nabi Daniel menubuatkan imperium keempat dari penglihatannya, atau imperium keenam sejak perserakan ke Mesir, sebagai pengganti Yunani. Penglihatan Daniel tentang binatang yang keempat bertanduk 10 ini sangat mengerikan dan dahsyat. Bahkan Daniel tidak mampu mengungkapkan seluruh kegelisahan dan perasaan hatinya seperti tertulis di ayat 28. Kegelisahan dan ketakutan Daniel ini dapat saudara baca di Daniel 7 ayat 25 yang memperlihatkan keberanian mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, serta berusaha mengubah waktu dan hukum. Di sini Daniel tidak menyebutkan nama imperium tersebut. Tetapi bila kita perhatikan, tidak ada imperium yang menguasai Israel setelah Yunani selain imperium Romawi. Romawi sendiri menguasai Israel sejak tahun 250 sebelum Masehi. Dan Romawi masih akan terus berdiri sampai tahun 1453. Sekalipun nama Roma tidak akan kita temukan di Perjanjian Lama, tetapi sebagaimana sudah kita bahas di awal, sudah pasti imperium keempat ini adalah Romawi. Seluruh nubuat Daniel sangat tepat.
dikenakan pada Romawi. Sekalipun demikian, seluruh peristiwa tentang sejarah Romawi tak satu pun yang sesuai dengan nubuat di Daniel 2 ayat 34 sampai 35 tentang kejatuhan imperium keempat ini. Romawi tidak hancur secara tiba-tiba, tetapi mengalami kemunduran secara perlahan. Kekaisaran Romawi perlahan-lahan digerogoti berawal dari timur yang ditaklukkan orang Islam, dan pukulan terakhir oleh angkatan bersenjata Muhammad II menaklukkan Konstantinopel dan membunuh Kaisar Roma yang terakhir di medan perang pada tahun 1453. Berakhirlah Kekaisaran Romawi. Melihat cara jatuh Imperium Romawi, maka besar kemungkinan bahwa imperium ini akan dibangkitkan kembali dan akan dibinasakan Tuhan bersama-sama dengan Babel. Yesus Kristus juga hidup di masa imperium terakhir ini. Yesus Kristus juga sudah mengungkapkan perserakan ketiga kalinya bangsa Israel akan terjadi di imperium ini, yaitu pada tahun 70 Masehi, bersamaan dengan kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Kebesaran Kekaisaran Romawi ini sudah diperhitungkan Daniel di Daniel 7 ayat 7 dan 24 yang memperlihatkan sebuah kekaisaran dengan segala ekspansinya yang meliputi seluruh bumi dan akan terjadi selama masa konfederasi 10 bangsa atau yang sering disebut orang sebagai Liga 10 Bangsa, dan nanti akan merupakan bagian dari 7 tahun terakhir yang mendahului kedatangan Kristus kali kedua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan bagian kedua, imperium-imperium yang menjadi penguasa Israel. Ada dari pembelajaran kami yang sedikit mencemaskan hati kami, ya Allah. Berilah kami hikmat-Mu untuk dapat menelusuri lebih dalam lagi, agar kami memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyikapi dengan kebenaran yang hanya dari Alkitab. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.